Tuh, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di mata kuliah konstruksi pengukuran bimbingan dan konseling. Hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar dan karakteristik dari skala psikologi ya. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama mengenai apa itu skala psikologi gitu ya. Kemudian yang kedua bagaimana karakteristik dari skala psikologi, dan yang ketiga tahapan penyusunan dalam skala psikologi. Nah, untuk tahapannya ini nanti untuk hari ini kita baru sampai kepada merumuskan domain atau indikator perilakuan, hanya batas itu saja. Nanti ya minggu depan kita lanjutkan ke blueprint instrumen. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian dari skala psikologi. Skala psikologi itu apa sih gitu ya? Skala psikologi ini adalah suatu alat ukur yang dirancang untuk mengukur aspek-aspek yang berkaitan dengan konstruk psikologis yang sifatnya itu abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung atau tidak bisa diamati gitu ya. Kalau Anda masih ingat minggu lalu saya menjelaskan bahwa variabel itu ada variabel fisik dan ada variabel yang sifatnya itu tidak bisa diamati gitu ya, atau abstrak gitu. Nah, skala psikologi ini dirancang untuk yaitu dia mengukur hal-hal yang tidak dapat diukur secara langsung begitu. Nah, kalau yang variabel fisik atau yang bisa diamati itu kan kita bisa langsung melakukan pengukuran begitu ya. Artinya secara kasat mata kita bisa menilai, kita bisa melakukan melalui pengamatan itu kita bisa menentukan misalnya dari tinggi badan gitu ya, mana yang lebih tinggi antara A dan B. Dari penglihatan kita sudah bisa menjawab kan gitu, walaupun kita tidak menggunakan meteran gitu ya, tapi kita bisa melihat oh ini lebih tinggi daripada si A gitu. Nah, tapi untuk memastikan berapa tingginya maka itu harus digunakan alat ukur gitu ya. Nah, istilah skala psikologi ini juga mengacu pada bentuk alat ukur atribut non kognitif yang disajikan dalam format tulis yaitu ya ada kesalahan pengetikan, yaitu paper and pencil atau paper and pencil begitu ya. Nah, jadi skala psikologi ini digunakan untuk mengukur aspek-aspek yang berkaitan dengan konstruk psikologis yang sifatnya abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung atau tidak dapat diamati begitu ya. Lalu kita ke karakteristik skala psikologi. Apa sih karakteristik dari skala psikologi gitu ya? Yang pertama yaitu pengukuran itu tidak langsung. Jadi skala psikologi ini mengukur atribut secara tidak langsung melalui item yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Nah, item-item ini mengungkapkan atribut yang diukur, tetapi memerlukan subjek untuk artinya gini, subjek itu harus memahami dan menginterpretasikan konten yang seringkali itu dipengaruhi oleh persepsi dan refleksi diri mereka gitu. Jadi secara sederhananya gitu ya, kita melakukan pengukuran terhadap atribut, namun di dalam item atau pernyataan itu tidak mencerminkan langsung to the point begitu ya, mengungkapkan atribut yang hendak kita ukur itu tadi gitu, melainkan kita mengungkapkannya itu melalui indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan. Ciri-cirinya itu apa? Ciri-ciri perilakunya itu. Jadi kita tidak langsung mengukur, misalnya kalau motivasi berprestasi, kita tidak bertanya bagaimana motivasi berprestasi Anda gitu, tidak. Tapi kita mengukurnya itu melalui atribut-atribut dari melalui indikator perilaku dari motivasi itu tadi gitu ya. Dari misalnya motivasi belajar ya, dari motivasi belajar itu kita buat item pernyataan atau pertanyaan yang itu tidak mencerminkan seolah-olah orang itu sedang digiring untuk menjawab terkait dengan motivasi belajar yang mereka secara sadar, oh ini tentang motivasi belajar misalnya, seperti itu gitu ya. Kemudian atribut tidak langsung, atribut yang diukur biasanya non kognitif dan ditunjukkan secara tidak langsung melalui berbagai perilaku dan item skala. Itu tadi yang saya jelaskan ya, berkaitan dengan yang sebelumnya tadi, karena ini bentuknya pengukuran tidak langsung, jadi secara tidak langsung atribut yang diukur itu juga secara tidak langsung yaitu tadi dicerminkan dari perilaku. Nah, ini di indikator keperilakuan itu nanti
di tahapan penyusunan skala psikologis ini, teman-teman akan menyusun item skala itu ya berdasarkan indikator keperilakuan gitu. Jadi penjabaran dari indikator keperilakuan itu adalah dalam bentuk item skala gitu. Nah, metode ini terutama menilai aspek-aspek afektif, ya perasaan, misalnya minat, sikap gitu ya, terus variabel kepribadian seperti agresivitas, harga diri, locus of control, motivasi, resiliensi, dan lain-lain begitu ya. Dan kemudian karakteristik skala psikologi yang terakhir itu tidak ada jawaban benar atau salah. Nah, respon pada skala psikologi ini tidak diklasifikasikan sebagai benar atau salah gitu. Jadi tidak ada jawaban benar dan tidak ada jawaban salah, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan ya bagaimana pemikiran dari responden yang mengisi gitu ya. Semua jawaban itu diterima selama diberikan secara jujur, dan skor itu mempresentasikan adanya atribut yang diukur, bukan keakuratan respon gitu ya. Jadi tidak ada jawaban benar atau salah, namun ya harus menjawabnya itu dengan secara jujur gitu. Jadi nantinya gitu ya, hasil dari skor itu yang mempresentasikan bagaimana kondisi dari atribut yang diukur itu tadi. Oke, kemudian kita lanjut ke alur kerja penyusunan skala psikologi. Ini menurut Saifuddin Azwar ya. Teman-teman bisa akses atau cari bukunya, itu judulnya Penyusunan Skala Psikologi. Nah, ini adalah alur kerja penyusunan skala psikologi menurut Pak Azwar gitu ya. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan ukur. Jadi satu semester ini sebenarnya akan kita lakukan gitu ya. Teman-teman akan melakukan penyusunan skala psikologis. Tahapan-tahapannya adalah seperti ini gitu gambarannya gitu ya. Nah, untuk minggu ini kita akan sampai ke identifikasi tujuan ukur, pembatasan domain ukur, dan operasionalisasi aspek dan menghimpun indikator keperilakuan. Ini akan kita lakukan minggu ini. Minggu depan kita akan menyusun kisi-kisi blueprint dan spesifikasi skala ya. Nah, langkah pertama yaitu identifikasi tujuan ukur atau menetapkan konstruk teoretik gitu ya. Nah, sebelum kita menentukan konstruk teoretik ini, kita harus tahu tuh konstruk ukur itu apa gitu. Jadi konstruk ukur ini adalah atribut psikologi yang sifatnya tidak dapat diukur secara langsung. Jadi kalau dalam penelitian itu mungkin bahasanya variabel penelitian gitu ya, apa yang akan diukur gitu. Nah, dalam hal ini, dalam skala psikologis gitu ya, yang dijadikan subjek dari pengukuran itu adalah manusia. Nah, objek pengukurannya atau atribut ukurnya atau konstruk ukurnya gitu ya, itu adalah bagian-bagian dari manusia itu tadi gitu. Misalnya fisik, kemudian motivasi, intelijensi, sikap, kepribadian. Nah, itu adalah konstruk ukur atau atribut atau variabel penelitian gitu, variabel ukur gitu ya. Apa yang akan diukur gitu. Nah, kita masuk ke bagaimana itu tadi ya, tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasikan atau menentukan tujuan ukur. Langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah menentukan tujuan ukur dulu, baru kita menentukan atribut ukurnya. Misalnya kita ingin mengukur, karena kita misalnya ya, bagaimana cara mencari konstruk ukurnya Bu, begitu ya. Mencari konstruk ukurnya itu adalah kita bisa membaca jurnal-jurnal atau mengamati orang-orang yang ada di sekitar kita atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Misalnya sekarang tuh banyak fenomena yang terjadi, anak-anak Gen Z itu ya, atau anak-anak sekarang itu, anak-anak remaja sekarang itu dia merasa kalau tidak update status di media sosial itu ada sesuatu hal yang hilang gitu. Terus kemudian dia merasa nanti takut kalau akan ketinggalan gitu ya berita, atau tidak update tentang teman-temannya gitu ya, tentang kelompoknya, seperti itu. Kemudian dia merasa khawatir, dia merasa cemas, nanti dia merasa tertinggal begitu, dia merasa insecure gitu. Nah, fenomena ini itu mencerminkan apa sih sebenarnya gitu. Fenomena ini tuh mengarah kepada FOMO gitu ya. FOMO itu kan ketakutan akan ketinggalan informasi atau berita atau update gitu ya, sehingga itu bisa menyebabkan kecanduan sosial media kan, karena ya dia harus selalu update. Jadi kalau nggak update tuh ya ada sesuatu yang hilang, misalnya seperti itu. Nah, berarti konstruk ukurnya apa? Konstruk ukurnya adalah fear of missing out gitu ya, fear of missing out, FOMO ya.
Nanti teman-teman silahkan saya rasa itu nggak asing ya bagi teman-teman ya untuk istilah FOMO gitu. Nah, berarti konstruk ukurnya adalah FOMO. Nah, kalau kita sudah menentukan konstruk ukurnya itu FOMO, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah teman-teman akan membuat definisi konseptual. Nah, definisi konseptual ini adalah pengertian konstruk secara teori. Jadi teman-teman silahkan nanti cari pengertian dari FOMO menurut teori itu apa saja. Siapa saja yang mendefinisikan teori FOMO gitu. Misalnya ada 3 orang, misalnya si Ayu, Budi, Dina, misalnya seperti itu ya. Nah, dari 3 teori ini, kemudian teman-teman pilih salah satu aja gitu ya, yang mana nanti di dalam definisi konseptual itu teman-teman harus mencari pengertian dari FOMO itu apa dan aspek-aspek yang mengukur FOMO, aspek-aspek FOMO itu apa gitu, aspek ukur FOMO itu apa gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah ditentukan satu, teman-teman kemudian membuat definisi operasional. Nah, definisi operasional ini adalah proses penerjemahan dari definisi konseptual menjadi definisi kerja yang lebih konkret atau yang observable. Observable ini berarti yang bisa diamati gitu ya. Nah, setelah definisi operasional ditentukan, dalam definisi operasi itu ya, itu harus ada yang namanya aspek ukur dan indikator keperilakuan. Nah, aspek ukur itu sendiri adalah penjabaran konstruk ukur yang lebih operasional sebelum dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator perilaku yang operasional. Kemudian untuk indikator perilaku itu adalah penjabaran aspek ukur yang mencirikan atau menunjukkan perilaku. Nah, ini tadi yang saya katakan, indikator perilaku ini nanti akan dijabarkan dalam bentuk item, gitu ya. Nah, ini contohnya ini tujuan ukurnya adalah untuk mengukur resiliensi mahasiswa pekerja ya. Nah, dari resiliensi mahasiswa pekerja ini kemudian saya mencari teori-teori tentang resiliensi gitu ya. Resiliensi itu banyak teorinya gitu ya. Ada yang dari Connor Davidson, ada yang Cassidy, ada menurut Martin and Mars gitu ya. Nah, ada menurut Winwood, kemudian dan lain-lain gitu. Kemudian dari beberapa teori itu saya menentukan satu teori, yaitu menurut Winwood gitu ya. Winwood DKK ini menjelaskan bahwa resiliensi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan kesehatan fisik, psikologis, emosional dalam menghadapi stres kerja yang berkelanjutan dan bertambah. Jadi teorinya Winwood ini, resiliensinya ini adalah spesifik kepada pekerja karena dia menyusun resiliensi at work ya, resiliensi di tempat kerja. Nah, kemudian ada beberapa dimensi kunci ini atau aspek-aspek dari resiliensi dari di tempat kerja. Yang pertama itu adalah hidup otentik, menemukan panggilan gitu ya, memelihara perspektif, mengelola stres, bekerja sama, menjaga kesehatan dan membangun jaringan. Ini adalah menurut Winwood. Nah, dari teorinya Winwood ini, kenapa saya memilih teorinya Winwood? Karena subjek yang ingin saya teliti itu adalah adalah mahasiswa pekerja, sehingga saya tidak bisa menentukan resiliensinya itu dalam konteks umum gitu ya, tapi harus dalam konteks yang menggabungkan antara kerja dan mahasiswa gitu ya. Maksudnya perannya itu kan ganda, dia peran akademik itu ya kuliah itu tadi gitu ya, kemudian ya peran profesionalnya sebagai karyawan, menggabungkan dua unsur itu. Sehingga itu kenapa saya memilih Winwood gitu ya, karena menurut saya ini selaras gitu. Apalagi teorinya Winwood ini skalanya itu sudah diadaptasi oleh Turner, orang Australia, yang mana ini teorinya ini disesuaikan dalam konteks perguruan tinggi atau untuk mahasiswa. Cuman saya melengkapi gitu ya, maksudnya karena belum ada yang secara spesifik untuk mahasiswa pekerja, sehingga saya kemudian menyusun resiliensi untuk mahasiswa pekerja. Nah, teori yang saya ambil dari Winwood dan juga saya melihat skala yang dibuat oleh Turner begitu. Nah, ini adalah definisi operasional. Tadi kan maknanya adalah penjabaran ya dari definisi konseptual, dan bedanya apa Bu gitu ya? Bedanya itu kita menggunakan bahasa kita sendiri. Artinya kita menyusun ulang. Patokannya tetap teori, tapi kita susun ulang menurut kita gitu ya. Resiliensi mahasiswa pekerja itu apa gitu. Jadi kita jabarkan, resiliensi mahasiswa pekerja ini adalah kemampuan mahasiswa dalam menjalankan peran ganda sebagai mahasiswa dan pekerja untuk beradaptasi secara positif, bertahan dan bangkit kembali dari situasi yang penuh tekanan gitu. Mirip-mirip kan sama yang punyanya Winwood gitu. Jadi memang dasar dari
penyusunan definisi operasional itu adalah teori yang kita gunakan, tapi ya kita menggunakan bahasa kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian selain dari pengertiannya, ada juga aspek yang diukur dari residensi mau pekerja itu apa. Ya sama dengan yang dipakai Winwood tadi, karena memang saya pakai teorinya Winwood ya. Nah cuma nanti yang membedakan itu adalah ketika kita memaknai hidup otentik itu apa misalnya ya. Kalau di Winwood ini kan kemampuan untuk tetap setia pada nilai-nilai pribadi dan profesional seseorang meskipun ada tekanan eksternal gitu ya. Nah ini kan dalam konteksnya kan di pekerjaan gitu ya. Nah berarti di living authentically ini atau hidup otentik ini saya harus menggabungkan unsur yang mencerminkan ya mahasiswa yang memiliki peran ganda gitu sebagai mahasiswa dan sebagai pekerja gitu. Jadi konteksnya nanti ini dimaknainya harus spesifik ke sesuai dengan apa yang kita ukur begitu. Cuman di sini memang belum saya jelaskan gitu ya. Maksudnya tidak saya jelaskan di sini untuk apa ini maksud dengan hidup otentik dari residensi mahasiswa pekerja gitu. Tapi ya itu harus dijabarkan gitu ya. Jadi tidak sama dengan yang definisi konseptualnya gitu, tapi tetap patokannya di definisi konseptual. Oke, baik, itu barangkali yang bisa saya jabarkan untuk hari ini. Kemudian teman-teman ada tugas, silahkan lakukan atau rancanglah skala psikologi sesuai dengan atribut ukur yang Anda pilih gitu ya. Nah kemarin saya sudah cek tugas-tugas teman-teman tuh banyak banget yang sama untuk skala yang dicari gitu ya, padahal banyak konstruk ukur itu sangat banyak begitu, tapi kebanyakan tentang kecemasan, anxiety apa kemarin itu pokoknya banyak teman-teman itu yang sama gitu. Jadi untuk sekarang yang diperbolehkan itu hanya 2-3 orang yang sama gitu ya, dan itu juga harus menggunakan teori yang berbeda. Nah untuk tugas ini silahkan ikuti tahapan-tahapan penyusunan psikologi karena kita baru sampai ke tahapan yang ketiga ya. Jadi teman-teman hari ini tugasnya ya sampai ke 3 tahapan itu gitu. Yang pertama itu menentukan tujuan ukur dan menentukan konsep ukur, kemudian membuat definisi konseptual, membuat definisi operasional gitu ya. Nah, ini minggu depan tugas hari ini itu akan nyambung dengan tugas minggu depan, yaitu membuat blueprint instrumen. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya tepat waktu. Tugas disubmit di LMS ada batasan waktu. Yang terlambat tidak boleh mengumpulkan di LMS berarti ya. Itu artinya tugasnya terlambat gitu. Dan saya berharap teman-teman secara serius begitu ya, karena mata kuliah ini tuh setiap minggunya itu berkesinambungan gitu. Jadi kalau teman-teman ketinggalan nanti khawatirnya akan kesusahan untuk mengejar begitu. Barangkali itu saja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.